ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini kita akan membaca dan membahas kajian tentang akidah, yang mana kita akan membacakan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujjah bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ditulis dan disusun oleh Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum Jogja. Beliau adalah seorang ulama karismatik Indonesia, yang mana beliau sangat meresahkan dan sangat berupaya bagaimana kita ahli sunnah wal jamaah bisa mengatasi dan menghadapi tantangan zaman ini. Terlebih di akhir zaman ini banyak sebuah kebid'ahan, banyak ashabud dhalal yang mana suaranya lebih keras. Orang yang menyimpang suaranya lebih lantang, suaranya lebih keras daripada orang yang memegang kebenaran dan hak. Maka dari itu kitab ini ditulis oleh beliau tujuannya untuk menghadapi tantangan seperti zaman kita, seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Maka dari itu kita sebagai santri, kita sebagai thalibul ilm harus bisa menjawab apa permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu kitab ini dinamakan Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujjah artinya adalah dasar hukum. Sebuah dasar hukum yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis tentunya, yaitu pedoman dasar orang Islam, pedoman dasar syariah Islam. Maka dari itu di sini kita akan mencoba membaca dan menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang mana ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah firqah, sebuah golongan yang dipuji-puji oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya di akhir zaman nanti dijelaskan Nabi akan terpecah umat Islam ini menjadi 73 golongan, seperti halnya kelompok orang Yahudi dan golongan orang Nasrani, yang mana semuanya tersesat kecuali satu golongan, yaitu siapa? Yaitu adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu man ana alaihi wa ashabi, man ana alaihi, orang yang konsisten denganku ajaran Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan itu, dilanjutkan wa ashabi, dan para sahabat Nabi. Nah, maka dari itu tidak cukup umat muslim cuma berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Sebabnya sabda Nabi dilanjutkan wa ashabi, dan para sahabatku. Apa yang telah ditentukan, yang ditetapkan oleh sahabat, maka itu juga ajaran Nabi Muhammad. Seperti contoh, kita sholat Jumat yang mana azannya 2 kali, azan 2 kali, yaitu ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Begitu pula zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar membaiat seorang menjadi khalifah, dan Sayyidina Abu Bakar melakukan membangun sebuah baitul mal, yang mana ini menampung sebuah harta yang mana tujuannya untuk kepentingan masalihul mukminin. Tidak cuma itu, Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih
bahkan berjamaah, yang mana sebelumnya tidak ada istilah namanya sholat tarawih di zaman Nabi. Adanya ya qiyamul lail, adanya ya sholat malam aja. Namun pada zaman Sayyidina Umar dilakukan, dan ini menjadi ciri, dan ini menjadi ciri besar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Sayyidina Ali, beliau dijuluki oleh Nabi yaitu sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Di zaman beliau terjadi pembukuan tentang ilmu, yang mana ilmu ini selain Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ilmu ini adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yaitu apa? Ilmu nahwu dibukukan di zaman Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Di zaman sahabat dan sahabat-sahabat yang lain juga banyak terjadi sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam ini. Maka dari itu di sini akan menjelaskan dan juga akan mengajari kita bagaimana hujjah ahli sunnah wal jamaah. Banyak yang mengatakan ziarah kubur syirik, ziarah kubur tahlilan bid'ah. Nah, otomatis ini ajaran ulama-ulama kita, ini ajaran salafun sholih, ini ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dibid'ah-bid'ahkan? Maka dari itu kita harus bisa menepis pernyataan yang demikian itu, menepis pernyataan yang tidak benar, yang mana suara mereka saat sekarang sangat lantang sekali dan keras. Maka dari itu kita harus memperdalam ajaran agama kita, ilmu keagamaan kita, terlebih tentang tauhid, tentang akidah, yang mana ini adalah sebagai keyakinan, sebagai bekal keutamaan kita menuju dan sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tidak ada orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang akidahnya benar. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akidah kita dijaga, agar akidah kita selamat dari kebid'ahan, dari kesesatan dan lain sebagainya. Kita akan membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai penulisan kitab ini dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang memberi kenikmatan sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat, dan memberikan kenikmatan selembut-lembutnya, yaitu di akhirat saja bagi orang muslim, orang yang beriman. Nah, di sini adalah pendahuluan daripada musannif mengikuti sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubdada'u bi basmalah fahuwa abtar. Setiap sesuatu kebaikan tidak dimulai dengan membacakan basmalah, maka abtar, qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan di pelajaran sebelum-sebelumnya mengenai basmalah, sangatlah panjang sekali. Bisa kalian murojaah kembali di pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran tauhid atau pelajaran yang lain. Kemudian musannif juga menyampaikan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dalam mukadimah ini kita akan membaca saja. Kalian menulis terjemahannya atau penjelasannya secara langsung. Di sini Ustaz akan menjelaskan, membaca tidak makna perkata, akan tetapi langsung. Nanti ketika sudah memasuki bab, insyaallah akan Ustaz bacakan makna perkatanya. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya Al-Qur'an sebagai penjelas kepada segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun.
Begitu pula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai huda, sebagai hidayah, penerang, yang mana kaum tersebut Quraisy dari zaman jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Tidak hanya itu, warahmatan liqaumi yu'minun, dan juga sebagai rahmat, sebagai kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Artinya, ketika orang itu tidak mengimani Al-Quran ini, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia akan mendapatkan ketentraman jiwa? Nah, maka dari itu Islam hadir untuk memberikan rahmat, kedamaian. Bagi siapa? Bagi semua orang. Dengan catatan orangnya juga beriman. Ketika dia mau merasakan ketentraman jiwa. Akan tetapi ketika dia hanya untuk ketentraman dunia, ya mungkin non-muslim juga mendapatkan kerahmatan. Apa buktinya? Buktinya dengan syariat Islam. Syariat Islam yang penuh kedamaian. Ketika mereka tidak memerangi Islam, Islam juga bermuamalah dengan mereka dengan santun, dengan akhlak. Ini juga melambangkan rahmat yang dibawa Islam. Fihi basairu wa nurun wa shifa'un lima fis sudur. Di dalam Al-Quran ini terdapat basair. Basair itu apa? Basair itu adalah penglihatan mata batin. Basair, penglihatan mata batin. Yang mana dengan Al-Quran ini mata batin kita terbuka, mata batin ini, sehingga kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata indera kita. Wa nurun, dan juga terdapat cahaya dalam hati. Begitu pula syifa, yaitu obat. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, ini adalah sebagai obat di dalam hati. Kenapa demikian? Sebabnya pusat semua organ tubuh kita, baik zahir maupun batin, lahir dan batinnya, itu tergantung hati seseorang. Ketika hati seseorang itu tidak nyaman, walaupun organ tubuhnya sehat, kekar, pasti dia akan merasakan resah. Namun sebaliknya, walaupun dia organ tubuhnya sakit, akan tetapi ketika hatinya tentram, ketika hatinya nyaman, tidak meresahkan sesuatu, fa insyaallah dia merasa enak aja. Walaupun dalam keadaan sakit, merasa tenang, nyaman. Inilah yang dicari-cari seorang mukmin. Bahkan orang barat sana mencari sesuatu yang seperti ini. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak menemu. Akan tetapi sebagian dari mereka menemukan dan merasakan. Dan kita mengetahuinya akan hal ini. Wala ya'qiluhu illa ar-rasihun, dan tidak ada yang tahu hal ini kecuali ar-rasihun. Ar-rasihun siapa? Ar-rasihun adalah ulama yang mendalami agama ini. Ulama yang ilmunya sangat rasih, sangat kuat sekali. Maka dari itu kita ini berproses menuju kepada rasihun. Semoga kita termasuk min ahli rasihin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dari itu di sini dinyatakan tanyalah kepada ahli dzikri. Ahli dzikri siapa? Ulama. Apakah ulama yang ulama biasa? Ulama ini catatannya ahli dzikri. Ulama yang selalu ingat, selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmunya dia tidak menyalahgunakan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia benar-benar menyampaikan apa yang diinginkan, yang dikehendaki Allah, tidak yang ia inginkan sendiri, semaunya aja. Tidak. Ini namanya ulama, ahli dzikir. Nah, waqala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla
wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa may yushaqiqir rasul, barang siapa memecah jalannya Rasul, memecah syariat ini, man salaka tariqan ghaira tariqir rasul, barang siapa berjalan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah agama ini telah benar-benar jelas kebenarannya, benar-benar jelas hidayah ini, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, menyimpang. Kalau tadi kita sudah membagi ada muslim, ada non muslim. Kemudian ini di Islam sendiri ini banyak golongan-golongan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa sudah masuk Islam akan tetapi keislamannya dia menyimpang, tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti orang-orang mukmin, kan? Catatannya orang-orang mukmin, para ulama, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Naudzubillah. Maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan dia. Artinya menangguhkan dia, menahannya, tidak langsung disiksa. Ma tawalla, akan menangguhkannya terhadap apa yang dilakukan di dunia ini. Dia berbuat bid'ah, dia mengkafir-kafirkan orang muslim, dia mensyirikan orang muslim, naudzubillah, padahal muslim sendiri saudara seorang muslim, naudzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan memasukkannya ke dalam neraka, dan neraka itu adalah sa'at masira, seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah minal jahannam. Semoga akidah kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di garis kebenaran. Kemudian musannif melanjutkan, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil hilmi war rahmatil wasi'ah al-qail. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, Sayyidina, junjungan kita Nabi Muhammad, yang diutus dengan al-hilm. Hilm itu dengan sifat yang lembut, warahmah, dan kasih sayang yang luas. Dan Nabi bersabda al-qail, Nabi mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun la udra li ahadin fi tarkihi fa in lam yakun fi kitabillah fasunnatun li madiyatun fa in lam yakun fi sunnatin li fama qala ashabi li anna ashabi kan nujumi fis sama fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun wa ala alihi washabbi as-sabirin as-sadiqin ila akhirih. Wa mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajib. Apapun yang telah disampaikan kepadamu, yang telah diberikan kepadamu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka mengamalkannya adalah hukumnya wajib. La udhra li ahadin, tidak ada alasan apapun bagi seseorang dalam meninggalkannya, tidak diterima. Semisal sholat wajib, tidak ada alasan apapun, semisal saya sibuk jadi saya tidak bisa melakukan sholat, ini tidak akan diterima. Sabda Nabi menjelaskan, fa in lam yakum fi kitabillah, ketika kalian tidak menemukan di dalam Al-Quran, fasunnatun li madiyah, maka sunnahku, sunnah Nabi, hadis Nabi sudah ada, madiyah, sudah lewat, artinya sudah disampaikan. Fa in lam yakun fi sunnatin li famaqala ashabi, apabila tidak kalian temukan dalam sunnahku, maka carilah dalam perkataan sahabatku. Perhatikan, Nabi sendiri yang menyatakan, ketika kalian tidak menjumpai, kalian orang mukmin, sekarang ini kita juga kena khitab, kena pembicaraan Nabi ini. Kalian ketika tidak menjumpai dalam sunnahku, maka
carilah dalam perkataan sahabatku. Kenapa? Di anna ashabikan nujumi fis sama. Sebabnya para sahabat itu kedudukannya adalah sebagai bintang di langit. Artinya apa? Bintang di langit adalah sebagai petunjuk. Dulu, sewaktu belum ada GPS, sewaktu belum ada Google Map, para nelayan, para pengembara, bagaimana mereka bisa mengetahui arah ini? Maka dari itu mereka tahu dengan perbintangan. Oh, ketika bintang Scorpio di sini itu menunjukkan arah ini. Bintang layang-layang ini menunjukkan arah ini. Mereka tahu, ini namanya ahli nujum. Tahu. Makanya sahabat Nabi itu seperti kan nujum fis sama, seperti bintang yang di langit. Artinya apa? Sebagai petunjuk untuk kita. Fa ayyum akhadtum bi faqad ihtadaitum wa ikhtilafu ashabilakum rahmatun. Ketika kalian mengambil daripada penjelasan para sahabat, berarti kalian sudah mendapatkan hidayah. Adapun perkhilafan mereka adalah sebagai rahmat untuk kalian. Wala alihi wa sahbihi. Sudah. Wa ala alihi wa sahbihi sabirin wasadiqin. Dan juga sholawat serta salam terlimpahkan kepada keluarga para sahabat Nabi yang selalu bersabar, shadiqin, selalu benar, jujur, benar sekali. Al-qanitin yang khusyuk, wal munfikin, selalu berinfak, wal mustaghfirin bil ashar, dan meminta ampunan di waktu sahur. Alladzina hum amanatu hadhil ummah al-ma'sumah. Mereka adalah amanah umat ini. Mereka yang diberi sebuah tanggung jawab kepada umat ini, al-ma'sumah, yang dijaga Allah Subhanahu wa taala minal ijma' alal khata', dari berbuat sepakat atas kesalahan wal ghawaya, dan kesalahan, kekeliruan atau kezaliman. Tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat salah. Wa 'alal ladzina tabauhum bi ihsanin wa la yattabi'una al-khutuwati syaitan. Dan juga semoga terlimpah kepada pengikutnya, pengikut mereka. Siapa? Tabi'in sampai ke kita. Ya, ini juga apa? Doa untuk kita sendiri. Pengikut mereka itu siapa? Mereka yang mengikuti akan kebaikan dan tidak mengikuti jejak-jejak syaitan. Wa ba'du. Alhamdulillah. Ini muqaddimahnya. Kemudian muqaddimah selanjutnya. Falamma ra'aitu masisahajati ikhwani thalabah bil ma'had al-islami al-islami Kerapia. Kemudian musannif menjelaskan, Kiai Ali Maksum menjelaskan, saat ia melihat kondisi dan desakan dari para santri pesantren Kerapia, yaitu di Jogja, bahwasannya ini sangat menarik antusias untuk beliau mengarang kitab ini. Pondok pesantren Kerapia khususan wa wirihim min amsalil qasirina umuman li bayani, secara umum kepada seluruh umat Islam ahli sunnah wal jamaah, al-qasirina min amsali al-qasirin, seperti saya musonif ini, ketawaduan musonif pengarang kitab ini, yang tidak detail, yang al-qasirin, mukosir itu teledor kalau bahasa kita. Ini ketawaduan beliau kepada penjelasan yang pertama, amsilati minal masail allati la yanbahi tabadul ingkar, yaitu dari permasalahan yang tidak seharusnya diingkari, kan? Permasalahan yang tidak seharusnya didebatkan. Apa itu? Permasalahan apa yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat kita, yang selalu diperdebatkan, yang mana aslinya gak usah diperdebatkan, itu sudah wajar. Maksudnya dilakukan gak masalah, tidak juga gak masalah, kan? Maka dari itu di sini dijelaskan apa contohnya, fiha misla mas'alati qabliyatil jumu'ah wa misla mas'alati talqinil mayyit ba'da dafni wa nahwihima. Seperti dicontohkan di sini salat qobliyah Jumat,
apakah sunnah atau tidak? Sholat qobliyah Jumat sunnah atau tidak? Ini diperdebatkan. Kemudian juga mentalkin mayit. Mentalkin mayit itu kita mentalkin seperti contoh ma rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Nah, seperti ini apakah disunahkan? Ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan, yang mana aslinya nggak usah diperdebatkan, nggak usah diingkari, dan berbagai masalah yang lain. Kaila yastauli alaihim fi dinihim al-wasawis wal awham al-batilah wa la yatasallatu alaihim syaitan wa awliya'uhu bil ihwa'i wal idlali wa la yaghtarru bitalbisati ahlil ahwa'i wa in kathural qila wal qal. Di sini dijelaskan kenapa ini harus dijelaskan, karena supaya agama kita, agama mereka yang masih awam, yang belum belajar agama, supaya tidak terpengaruhi oleh was-was, oleh ridwan, oleh salah pemahaman yang batil, pemahaman yang salah, supaya setan itu tidak menguasai dirinya. Dan juga pengikut-pengikut setan. Pengikut setan itu siapa? Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang tersesat, orang yang selalu menyesatkan orang Islam itu. Dan juga mereka supaya wala yaqtaru bitalbisati ahlil ahwa, supaya tidak tertipu dengan ahli hawa nafsu, walaupun banyak huru-hara. Banyak perkataan ini itu, perdebatan, persoalan, tanya jawab, sehingga ini membingungkan. Umat Islam menjadi bingung saat ini. Umat Islam menjadi bingung gara-gara ada yang orang yang aslinya tidak ulama, dia berbajukan ulama, berbajukan ustadz, dia berfatwa, yang mana fatwanya ini sesat menyesatkan. Terlebih dia selalu menganggap dirinya yang paling benar. Nah, itulah yang menjadikan kegaduhan dan kericuan di dalam beragama ini. Wa ya'lamuna haqqan anna ma alaihi salafus salih huwa al-haqqu al-mutaba' fama ba'dal haqqi illa dhalal. Yang mana kalian yang harus ketahui, kebenaran itu adalah orang atau ulama yang mengikuti salafus salih, para sahabat tabi'in. Adapun selain itu berarti itu sesat. Jama'atu fi hadzal kitabi ma qalau asatinul ulama. Di sini musannif mengumpulkan materi-materi ini, yaitu dengan pendapat dan pernyataan ulama, pernyataan tokoh-tokoh ulama lil Islam, ulama yang paling alim, tokoh besar, tokoh-tokoh Islam ini. Idla sabila limisil qasiri fi hadzal amri illa al-jam' wan naqla min ibarati haula'il kiram wal i'timadi alaihim. Karena seperti saya musannif ini, ketawaduan beliau, tidaklah layak untuk mengarang kitab ini. Maka dari itu saya cuma mengumpulkan, saya cuma menyusun kitab ini dari karya-karya ulama-ulama yang besar, yang alim itu. Ala anilam akun li uhadisa nafsi bitajasumi hadzal ana. Ketawaduan beliau juga mengatakan, saya ini masih menderita penyakit. Artinya apa? Saya masih awam, saya masih belum tahu. Artinya beliau alim juga, karena beliau tawadu. Laula akhrajahu al-Khatibul Baghdadi fil Jawami wa ghairi annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dhuharatil fitan aw qala al bid'ah wa subba ashabi falyudhhir al alimu ilmahu. Nah, yang menjadi pendorong beliau untuk menyusun kitab ini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya, Kitab Al-Jami'. Nabi bersabda, apabila fitnah-fitnah ini bermunculan atau bid'ah ini bermunculan, kemudian sahabatku itu dikata-katain, sahabat Nabi dikata-katain, oh Sayyidina Abu Hurairah begini-begini, naudzubillah, maka seharusnya orang yang alim harus memperlihatkan ilmunya. Apabila tidak, bagaimana? Faman lam yaf'al dzalik fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ketika seorang alim itu cuma diam aja,
maka Allah, malaikat, para manusia semuanya melaknat dia. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Allah tidak menerima sirfan, pentasarufannya dan keadilannya. Maka dari ini ancaman bagi seorang alim ketika orang-orang yang ahlu bid'ah itu populer, mengeraskan suara. Ke orang yang mengerti ini diam aja, ini diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini bagi orang yang punya ilmu, mengetahui kebenaran harus angkat bicara. Maka dari itu ini saya menyatakan menjelaskan kitab ini sangatlah penting kita pelajari, terlebih kalian sudah kelas 12, kalian juga mau terjun ke masyarakat walaupun kalian masih mubtadi, masih pemula dalam belajar, makanya harus tahu. Wa ma rawahu al-Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan juga riwayat Hakim Nabi bersabda, ma dhahara ahlul bid'atin illa adharu wa fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqih. Tidak ada ahli bid'ah yang muncul kecuali Allah akan memunculkan seorang yang akan mengalahkannya dengan hujjah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalian harus bercita-cita meminta kepada Allah agar kalianlah dijadikan orang yang dikehendaki Allah untuk memperlihatkan kebenaran ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ahli sunnah wal jamaah yang memegang kebenaran. Tidak orang yang ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah. Orang wahabi, orang-orang yang gak jelas itu. Na'udzubillah. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya kita dalam kebenaran. Akan tetapi kita tidak mengkafirkan, tidak mensyirik-syirikan. Waha anadha adhkuru fi ma ya'ti amsilatan min naw'aini al-madhkuraini. Nah, ini beliau telah menyebutkan bahwasanya contohnya tadi ada dua. Nanti akan dibahas lagi di depan. Nanti hujah kita bagaimana, dalil kita bagaimana. Wallahul musta'an li isabatis shawab. Allah Subhanahu wa taala zat yang untuk dimintai pertolongan. Li isabatis shawab, demi mendapatkan kebenaran. Wa alaihi tuklan wa ilaihil ma'ab. Kepadanya lah kita bertawakal, kita berpasrah diri. Wa ilaihil ma'ab, dan kepadanya kita kembali. Kepadanya tempat kembali, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar akidah. Semoga akidah ini selalu melekat di hati kita, dijaga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar berada di jalan yang benar, yang lurus, terhindar dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.